Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik. Nomor induk mahasiswa 2020-53119. Saya berada di program studi Sistem Informasi Universitas Muria Kudus. Pada presentasi kali ini, saya akan membawakan tema yang berjudul Audit Sistem Informasi Berbasis Komputer. Apa sih yang kita pelajari di audit sistem berbasis komputer ini? Yang pertama adalah Asosiasi Akuntansi Amerika mendefinisikan auditing sebagai berikut. Auditing adalah sebuah proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai pernyataan perihal tindakan dan transaksi bernilai ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasil-hasilnya pada para pemakai yang berkepentingan. Kemudian, auditing membutuhkan pendekatan langkah per langkah yang dibentuk dengan perencanaan, teliti, serta pemilihan dan pelaksanaan teknik yang tepat dengan hati-hati. Keterlibatan audit yaitu untuk mengumpulkan, meninjau, dan mendokumentasikan bukti audit. Kemudian standar audit internal berdasarkan According Institute of Internal Auditors atau EEI. Tujuan dari audit internal adalah untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan. Juga menetapkan keluasan dari pelaksanaan tanggung jawab yang benar-benar dilakukan. Kemudian kelima, standar lingkup audit atau IIA memberikan garis besar atas tanggung jawab auditor internal, yaitu yang pertama, melakukan tinjauan atas keandalan dan integritas informasi operasional dan keuangan, serta bagaimana hal tersebut diidentifikasi, diukur, diklasifikasi, dan dilaporkan. Yang kedua, menetapkan apakah sistem telah didesain untuk sesuai dengan kebijakan operasional dan pelaporan, perencanaan, prosedur, hukum, dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, melakukan tinjauan mengenai bagaimana aset dijaga dan memverifikasi keberadaan aset tersebut. Yang keempat, mempelajari sumber daya perusahaan untuk menetapkan seberapa efektif dan efisien mereka gunakan. Kemudian yang kelima adalah melakukan tinjauan atas operasional dan program perusahaan untuk menetapkan apakah mereka telah dilaksanakan sesuai rencana dan apakah mereka dapat memenuhi tujuan-tujuan mereka. Kemudian jenis-jenis kegiatan audit internal, terdapat 3 jenis audit ya yang biasanya dilakukan, yakni yang pertama adalah audit keuangan, yang kedua audit sistem informasi, kemudian yang ketiga adalah audit operasional atau manajemen. Jenis-jenis kegiatan audit internal atau audit keuangan memeriksa keandalan dan integritas catatan-catatan akuntansi, baik informasi keuangan ataupun operasional. Kemudian audit sistem informasi melakukan tinjauan atas pengendalian CIA ya untuk menilai kesesuaiannya dengan kebijakan dan prosedur pengendalian serta efektivitas dalam menjaga aset perusahaan. Kemudian audit operasional atau manajemen berkaitan dengan penggunaan secara ekonomis dan efisien sumber daya serta pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian seluruh audit menggunakan urutan kegiatan yang hampir sama hingga dapat dibagi ke dalam 4 langkah. Langkah yang pertama adalah merencanakan audit, langkah yang kedua mengumpulkan bukti audit, kemudian langkah yang ketiga adalah mengevaluasi bukti audit, yang keempat langkahnya adalah mengkomunikasikan hasil audit. Kemudian merencanakan audit, ya, tujuan menyeluruh mengenai proses audit adalah merencanakan audit, kemudian menetapkan lingkup dan tujuan, kemudian organisasi tim audit, kemudian mengembangkan pengetahuan mengenai operasional bisnis, tinjauan hasil audit sebelumnya, mengidentifikasi faktor-faktor risiko, menyiapkan program audit, kemudian mengumpulkan bukti audit, melakukan pengamatan atas kegiatan-kegiatan operasional, kemudian meninjau dokumentasinya, kemudian melakukan diskusi dengan para pegawai dan kuesioner, pemeriksaan fisik aset, mengkonfirmasikan melalui pihak ketiga, kemudian melakukan ulang prosedur, melakukan pembuktian dengan dokumen dari sumber,
kemudian mereview analitis dan pengambilan sampel audit. Kemudian yang selanjutnya adalah mengevaluasi bukti audit, ya, membuat nilai kualitas pengendalian internal, nilai keandalan informasi, nilai kinerja operasional, mempertimbangkan kebutuhan atas bukti tambahan, kemudian mempertimbangkan faktor-faktor risiko, mempertimbangkan faktor-faktor materialitas, dan mendokumentasikan penemuan-penemuan audit. Mengkomunikasikan hasil audit, memformulasikan kesimpulan audit, membuat rekomendasi bagi pihak manajemen, mempersiapkan laporan audit, kemudian menyajikan hasil-hasil audit ke pihak manajemen. Kemudian audit sistem informasi. Tujuan audit sistem informasi akuntansi adalah untuk meninjau dan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem tersebut. Ketika melaksanakan audit sistem informasi, para auditor harus memastikan tujuan-tujuan. Apa tujuannya? Ya, berikut ini adalah tujuan yang harus dipenuhi dalam melakukan audit sistem informasi. Yang pertama adalah perlengkapan keamanan melindungi perlengkapan komputer, program, komunikasi, dan data dari akses yang tidak sah, atau ya untuk dimodifikasi atau bahkan penghancuran. Kemudian yang kedua adalah langkahnya pengembangan dan perolehan program dilaksanakan sesuai dengan otorisasi khusus dan umum dari pihak manajemen. Kemudian yang ketiga, modifikasi program yang dilaksanakan dengan otorisasi dan persetujuan dari pihak manajemen. Langkah yang keempat, pemrosesan transaksi, file, laporan, dan bukti catatan komputer lainnya yang telah akurat dan lengkap. Langkah yang kelima adalah data sumber yang tidak akurat atau yang tidak memiliki otorisasi yang tepat diidentifikasi dan ditandatangani atau ditangani sesuai dengan kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Yang keenam, file data komputer telah akurat, lengkap, dan dijaga kerahasiaannya. Kemudian pendekatan audit berdasarkan risiko, ya, di sini bisa dijelaskan pendekatan berdasarkan risiko untuk audit memberikan kepada para auditor pemahaman yang jelas atas kesalahan dan ketidakberaturan yang dapat terjadi dalam dan risiko serta penyingkapan yang terkait. Pemahaman atas hal ini memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan rekomendasi pada pihak manajemen mengenai bagaimana sistem pengendalian sistem informasi akuntansi seharusnya lebih ditingkatkan. Kemudian, apakah pendekatan 4 tahap evaluasi pengendalian internal itu? Ya, 4 pendekatan tersebut adalah yang pertama, menentukan ancaman-ancaman yang dihadapi dalam sistem informasi akuntansi. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi prosedur pengendalian yang diimplementasikan untuk meminimalkan setiap ancaman dengan mencegah atau mendeteksi kesalahan dan ketidakberaturan. Pendekatan yang keempat adalah evaluasi prosedur pengendalian. Kemudian yang keempat adalah evaluasi kelemahan atau kesalahan dan ketidakberaturan yang tidak terungkap oleh prosedur pengendalian. Kemudian mengenai tujuan SIA yang pertama adalah untuk menetapkan kerangka audit keamanan komputer. Jenis-jenis kesalahan dan penipuan. Yang pertama, pencurian atau kerusakan yang tidak disengaja atas hardware dan file. Kehilangan, pencurian atau akses tidak sah ke program, file data, dan sumber daya sistem lainnya. Kemudian memodifikasi atau penggunaan secara tidak sah program dan file data. Jenis-jenis prosedur pengendalian, rencana keamanan atau perlindungan sistem informasi. Kemudian pembatasan atas akses secara fisik ke perlengkapan komputer. Pengendalian penyimpanan dan pengiriman data seperti enkripsi. Kemudian prosedur perlindungan dari virus menggunakan firewall, merencanakan pemulihan dari bencana, kemudian pemeliharaan atas pencegahan, kemudian asuransi sistem informasi. Prosedur audit di tinjauan atas sistem, ya. Yang pertama, menginspeksi lokasi komputer, mewawancara dengan personil sistem informasi mengenai prosedur yang untuk keamanan. Kemudian meninjau kebijakan dan prosedur, memeriksa kebijakan asuransi apabila terjadi bencana atas sistem informasi, memeriksa daftar akses sistem, kemudian memeriksa rencana pemulihan dari bencana. Kemudian prosedur audit mengenai uji pengendalian. Yang pertama, mengamati prosedur akses ke lokasi komputer.
Kemudian memverifikasi bahwa terdapat pengendalian dan pengendalian tersebut berfungsi seperti dengan yang telah diharapkan. Menginvestigasi berbagai kesalahan atau masalah untuk memastikan mereka ditangani dengan benar. Kemudian memeriksa berbagai uji sebelumnya yang telah dilaksanakan. Kemudian pengendalian pengimbang, kebijakan yang baik dalam hal personalia, kemudian penggunaan pengendalian secara efektif, kemudian pemisahan pekerjaan yang tidak boleh disatukan. Kemudian tujuan yang kedua adalah kerangka untuk audit pengembangan program. Jenis-jenisnya adalah kesalahan pemrograman yang tidak disengaja, kemudian kode program yang tidak sah. Kemudian mengenai jenis prosedur pengendalian, otorisasi manajemen atas pengembangan program persetujuannya untuk spesifikasi pemrograman, persetujuan pemakai atas spesifikasi pemrograman, kemudian pengujian keseluruhan atas program yang baru, pengujian penerimaan oleh pemakai, dan dokumentasi sistem yang lengkap. Kemudian proses audit mengenai tinjauan atas sistem. Yang pertama, tinjauan independen dan bersamaan atas proses pengembangan sistem. Yang kedua, tinjauan prosedur dan kebijakan pengembangan atau perolehan sistem. Yang ketiga, tinjauan otorisasi sistem dan prosedur persetujuannya. Yang keempat, tinjauan atas standar evaluasi pemrograman. Yang kelima, tinjauan atas standar dokumentasi program. Yang keenam adalah tinjauan atas pengujian program dan prosedur persetujuan pengujian. Prosedur audit mengenai uji pengendalian. Yang pertama, wawancara dengan pemakai mengenai keterlibatan mereka dalam perolehan atau pengembangan serta implementasi sistem. Yang kedua, tinjauan atas notulen rapat tim pengembangan untuk mendapat bukti keterlibatan. Yang ketiga, memverifikasi poin-poin penting penolakan manajemen dan pemakai dalam proses pengembangan. Yang keempat adalah tinjauan atas spesifikasi pengujian, data uji, dan hasil pengujian sistem. Kemudian dalam aspek pengendalian pengimbang, yang pertama pengendalian pemrosesan yang kokoh atau kuat. Kemudian yang kedua adalah pemrosesan secara independen data uji oleh seorang auditor. Kemudian tujuan yang ketiga mengenai kerangka untuk audit prosedur modifikasi program. Jenis-jenis kesalahan dan penipuan yakni kesalahan pemrograman yang tidak disengaja, kode program yang tidak sah. Kemudian untuk jenis prosedur pengendalian, yang pertama daftar berbagai komponen program yang akan dimodifikasi. Kemudian otorisasi dan persetujuan pihak manajemen atas modifikasi program. Kemudian persetujuan pemakai atas perubahan spesifikasi program. Kemudian pengujian keseluruhan atas perubahan program termasuk uji penerimaan pemakai. Selanjutnya prosedur audit mengenai tinjauan atas sistem. Yang pertama tinjauan kebijakan, standar dan prosedur modifikasi program. Kemudian yang kedua tinjauan standar dokumentasi untuk memodifikasi program. Yang ketiga, tinjauan pengujian modifikasi program serta uji prosedur pemberian persetujuan. Diskusikan kebijakan dan prosedur modifikasi program dengan pihak manajemen, pemakai sistem, dan personil sistem informasi. Prosedur audit dalam aspek uji pengendalian, verifikasi pemakai dan persetujuan manajemen sistem informasi atas perubahan program. Kemudian verifikasi pemakai mengenai keterlibatan dalam perancangan dan implementasi sistem. Kemudian memverifikasi poin-poin penting penolakan manajemen dan pemakai dalam proses pengembangan. Tinjauan atas notulen rapat tim pengembangan untuk mendapatkan bukti keterlibatan. Kemudian tinjauan atas spesifikasi pengujian, data uji, dan hasil dari pengujian sistem. Kemudian aspek pengendalian pengimbangan, pengendalian pemrosesan yang bagus, uji audit independen untuk perubahan program yang tidak sah atau yang salah. Kemudian tujuan yang keempat mengenai kerangka untuk melakukan audit pengendalian pemrosesan komputer. Jenis-jenis dalam kesalahan dan penipuan adalah yang pertama kegagalan untuk mendeteksi input data yang salah, tidak lengkap, atau tidak sah. Kemudian kegagalan untuk memperbaiki kesalahan yang ditandai oleh prosedur edit data dengan tepat, masuknya kesalahan dalam file atau database selama pembaruan. Jenis-jenis prosedur pengendalian, rutinitas edit data komputer, penggunaan dengan benar label file eksternal dan internal, prosedur perbaikan kesalahan yang efektif,
daftar dan ringkasan perubahan file yang disiapkan untuk tinjauan atas departemen pemakai. Kemudian prosedur audit dalam aspek tinjauan sistem meninjau dokumentasi administratif untuk standar pengendalian pemrosesan, mengamati operasional komputer dan mengfungsi pengendalian data, meninjau salinan daftar kesalahan, laporan jumlah total batch, dan daftar perubahan file. Prosedur audit dalam aspek uji pengendalian mengevaluasi kecukupan dan kelengkapan pengendalian edit data, kemudian memverifikasi kepatuhan pada prosedur pengendalian, kemudian menelusuri pengaturan sampel kesalahan yang ditandai oleh rutinitas edit data untuk memastikan adanya penanganan yang sudah tepat. Kemudian mengawasi sistem pemrosesan online dengan menggunakan teknik audit bersama. Kemudian pengendalian pengimbang, pengendalian yang kokoh terhadap pemakai, kemudian pengendalian data sumber yang efektif. Kemudian tujuan yang kelima mengenai kerangka audit pengendalian data sumber. Jenis-jenis kesalahan dan penipuannya ada data sumber yang tidak akurat, kemudian data sumber yang tidak sah. Jenis-jenis prosedur pengendalian yang pertama otorisasi pemakai atas input data sumber, penanganan input data sumber secara efektif oleh personil pengendalian data, mendaftar penerimaan, perpindahan, dan pemrosesan input data sumber, kemudian penggunaan dokumen yang dapat dikirim kembali. Prosedur audit mengenai aspek tinjauan sistem yang pertama meninjau dokumentasi administratif atas standar pengendalian data sumber. Kemudian mendokumentasikan pengendalian data sumber akuntansi dengan menggunakan sebuah matriks pengendalian input. Meninjau dokumentasi sistem akuntansi untuk mengidentifikasi isi data sumber dan langkah pemrosesan setelah pengendalian data sumber tertentu yang digunakan. Kemudian prosedur audit dalam aspek uji pengendalian mengamati dan mengevaluasi jalannya departemen pengendalian data dan prosedur pengendalian data tertentu. Kemudian merekonsiliasi sebuah sampel jumlah total batch dan menindaklanjuti penyimpangannya. Memeriksa beberapa sampel data sumber akuntansi dalam hal keberadaan otorisasi yang memadai. Kemudian pengendalian pengimbang. Ada pengendalian pemrosesan yang kokoh, kemudian pengendalian yang kokoh terhadap pemakai. Kemudian tujuan yang keenam, kerangka untuk audit pengendalian file data. Jenis-jenis kesalahan dan penipuannya ada modifikasi atau pengungkapan yang tidak sah atas data yang disimpan. Kemudian penghancuran atas data yang disimpan akibat kesalahan yang tidak sengaja. Kegagalan fungsi hardware atau software, dan tindakan sengaja untuk melakukan sabotase atau vandalisme. Jenis-jenis prosedur pengendalian pembaruan bersamaan, penggunaan yang sesuai atas label file dan mekanisme write protection, kemudian penggunaan software perlindungan antivirus. Prosedur audit dalam tinjauan sistem memeriksa rencana pemulihan dari bencana, mendiskusikan prosedur pengendalian file data dengan para manajer dan operator sistem, kemudian meninjau kebijakan dan prosedur akses logika, kemudian meninjau dokumentasi atas fungsi-fungsi operasional perpustakaan file. Prosedur audit uji pengendalian mengamati dan mengevaluasi operasional perpustakaan file, meninjau catatan pemberian dan modifikasi password, mengamati persiapan dan penyiapan di luar lokasi kantor dan file cadangan, kemudian merekonsiliasi jumlah total file utama dengan jumlah total pengendalian yang diproses secara terpisah. Kemudian pengendalian pengimbang, pengendalian keamanan komputer secara efektif, pengendalian pemakai yang kokoh, dan pengendalian pemrosesan yang kokoh. Kemudian software komputer. Beberapa program komputer yang disebut Computer Audit Software atau CAS atau Generalized Audit Software atau GAS telah dibuat secara khusus untuk auditor. CAS adalah pemrograman komputer yang berdasarkan spesifikasi dari auditor, menghasilkan program yang melaksanakan fungsi-fungsi dari audit. Pemakaian software komputer, langkah pertama auditor adalah memutuskan tujuan-tujuan audit, mempelajari file serta database yang akan diaudit.
kemudian merencanakan atau merancang laporan audit dan menetapkan bagaimana cara menghasilkannya. Informasi ini akan dicatat dalam lembar spesifikasi dan dimasukkan ke dalam sistem melalui program input data. Program ini membuat catatan spesifikasi yang dilakukan oleh CAS untuk menghasilkan satu atau lebih program audit. Program audit memproses file-file sumber dan melaksanakan operasional audit yang dibutuhkan untuk menghasilkan laporan audit yang telah ditentukan. Fungsi umum software audit komputer adalah pemformatan ulang, manipulasi file, perhitungan, pemilihan data, analisis data, pemrosesan file, statistik, dan pembuatan laporan. Kemudian audit operasional atas suatu sistem informasi akuntansi. Berbagai teknik dan prosedur yang digunakan dalam audit operasional hampir sama dengan yang diterapkan dalam audit sistem informasi dan keuangan. Perbedaan utamanya adalah bahwa lingkup audit sistem informasi dibatasi pada pengendalian internal, sementara lingkup audit keuangan dibatasi pada output sistem. Sebaliknya, lingkup audit operasional lebih luas, melintasi seluruh aspek manajemen sistem informasi. Kemudian audit operasional atas suatu sistem informasi akuntansi. Tujuan audit operasional mencakup faktor-faktor seperti efektivitas, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Pengumpulan bukti mencakup kegiatan-kegiatan berikut ini. Yang pertama, meninjau kebijakan dokumentasi operasional dan melakukan konfirmasi atas prosedur dengan pihak manajemen serta personil operasional. Kemudian prosedur pengumpulan bukti contohnya adalah 1. Mengamati fungsi-fungsi dan kegiatan operasional. Yang kedua, memeriksa rencana dan laporan keuangan serta operasional. Yang ketiga, menguji akurasi sistem informasi operasional. Kemudian yang keempat adalah menguji pengendalian. Berikut adalah presentasi saya pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.